Selamat datang di Laboratorium Kimia Organik Program Studi Sarjana Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Pada video kali ini, kita akan melakukan pemisahan senyawa organik dengan teknik ekstraksi. Setelah menyaksikan video percobaan ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep dan jenis ekstraksi, yaitu ekstraksi padat cair, cair-cair, dan asam basa. Memahami teknik-teknik tersebut dan terampil dalam melakukannya. Selanjutnya, memahami tujuan penggaraman dan pengeringan larutan. Ekstraksi adalah metode pemisahan yang melibatkan proses pemindahan satu atau lebih senyawa dari satu fasa ke fasa lain dan didasarkan kepada prinsip kelarutan. Dasar metode ekstraksi cair-cair adalah distribusi senyawa di antara dua fasa cair yang berada dalam keadaan kesetimbangan. Percobaan yang kita lakukan pada video kali ini adalah 1. Ekstraksi pelarut isolasi trimiristin dari pala. 2. Ekstraksi cair-cair. 3. Ekstraksi asam basa. Alat yang digunakan pada percobaan pemisahan senyawa organik dengan teknik ekstraksi adalah buret 25 mili, gelas ukur 50 mili, corong pisah labu Erlenmeyer, tabung reaksi bertutup, klem ring, dan 1 set alat coklat. Bahan yang digunakan pada percobaan pemisahan senyawa organik dengan teknik ekstraksi adalah asam asetat glasial, etil asetat, N-heksana, diklorometana, indikator fenolftalein, campuran asam benzoat, paranitroanilin, dan naftalena dengan perbandingan 1:1:1. Natrium hidroksida, aseton metanol dengan perbandingan 1:1, bubuk pala, dan asam klorida. Pertama, ekstraksi pelarut untuk isolasi trimiristin dari pala. Siapkan hot plate, statif dan klem, dan penangas air yang telah berisi air. Kemudian, masukkan magnet stirrer pada labu bundar. Masukkan labu bundar ke dalam penangas air dan jepit menggunakan klem. Masukkan sekitar 40 mili N-heksana ke dalam labu bundar. Siapkan kertas saring menyerupai silinder dengan ukuran yang disesuaikan pada tabung coklat. Masukkan bubuk pala, tutup kedua sisinya, dan ikat dengan tali benang kasur. Masukkan bubuk pala yang telah berada dalam kertas saring ke dalam tabung coklat. Pastikan tali benang kasur melewati kondensor. Susun peralatan seperti pada gambar dan alirkan air ke kondensor.
Hot plate dan stirrer dinyalakan. Lakukan proses sokletasi selama 30 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Setelah sokletasi, ekstrak didestilasi menggunakan rotary evaporator seperti pada gambar. Larutan ekstrak dikisatkan dengan cara destilasi sampai terbentuk residu endapan. Kemudian, lakukan penyaringan menggunakan corong burner dan keringkan. Catat data pengamatan hasil trimiristin yang diperoleh. Percobaan yang kedua mengenai ekstraksi cair-cair. Masukkan 5 ml larutan asam asetat ke dalam Erlenmeyer. Teteskan indikator phenolphthalein ke dalam larutan asam asetat tersebut. Isi buret dengan larutan natrium hidroksida 0,3 molar. Titrasi larutan asam asetat dengan larutan natrium hidroksida 0,3 molar menuju endpoint-nya. Catat volume natrium hidroksida yang digunakan dalam proses titrasi. Masukkan 5 ml larutan asam asetat ke dalam corong pisah 100 ml. Kemudian, ekstraksi dengan 1 kali 15 ml etil asetat. Goyangkan corong pisah dengan cara memutar sebanyak 5-8 kali. Untuk mengeluarkan tekanan dari dalam tabung, buka keran dengan posisi corong pisah terbalik. Tutup kembali keran ini dan diamkan corong pisah di dalam ring. Tunggu hingga kedua larutan terpisah menjadi 2 fasa secara sempurna. Jika sudah terdapat 2 fasa, keluarkan larutan yang berada di lapisan bawah melalui keran. Pastikan tutup corong pisah telah terbuka. Diharapkan untuk berhati-hati, jangan sampai fasa yang berada di lapisan atas terbawa. Lakukan titrasi larutan ini dengan larutan natrium hidroksida 0,3 molar dan indikator phenolphthalein. Catat data pengamatan dan volume natrium hidroksida yang digunakan. Percobaan yang terakhir adalah ekstraksi asam basa, yaitu metode pemisahan campuran senyawa organik asam, basa, dan netral. Pertama, timbang 0,3 gram campuran padatan asam benzoat, paranitroanilin, naftalen dengan perbandingan 1:1:1 dan masukkan ke dalam tabung reaksi bertutup. Larutkan campuran tersebut di dalam 2 ml diklorometana.
Kemudian, tambahkan 2 ml larutan NaOH 6 molar ke dalam tabung reaksi tersebut. Tutup tabung reaksi. Guncangkanlah tabung reaksi dengan kuat. Buka perlahan tutup tabung reaksi untuk mengeluarkan tekanan dari dalam tabung akibat proses pengguncangan. Ulangi pengguncangan beberapa kali. Simpan tabung reaksi pada rak dan biarkan terjadi pemisahan dua fasa secara sempurna. Pisahkan fasa larutan basa secara perlahan dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi kosong dan bersih. Kemudian, beri label. Ulangi proses ekstraksi dengan sebelumnya menambahkan 2 ml larutan natrium hidroksida 6 molar ke dalam fasa organik. Lakukan pemisahan fasa. Gabung fasa larutan basa dengan larutan basa yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Kemudian, tambahkan 2 ml larutan asam klorida 6 molar ke dalam fasa organik di dalam tabung reaksi dan lakukan ekstraksi seperti proses sebelumnya. Pisahkan fasa larutan asam ke dalam tabung reaksi kosong dan bersih. Ulangi ekstraksi dengan menambahkan 2 ml larutan asam klorida 6 molar ke dalam fasa organik. Gabungkan fasa larutan asam yang dihasilkan pada proses ini dengan fasa larutan asam dari proses ekstraksi sebelumnya. Tambahkan 1 ml diklorometana ke dalam fasa organik pada tabung reaksi. Kemudian, tambahkan sedikit garam natrium sulfat anhidrat untuk menghilangkan sisa air yang mungkin ada. Goyangkan tabung perlahan sehingga tidak lagi terbentuk emulsi. Sumbat pipet tetes dengan sedikit kapas. Pisahkan cairan fasa organik dari padatan garam menggunakan pipet tetes ini. Masukkan fasa organik tersebut ke dalam tabung reaksi kosong dan bersih. Sekarang, Anda memiliki 3 fasa yang berbeda. Pertama, fasa larutan basa. Kedua, fasa larutan asam, dan ketiga, fasa organik. Dinginkan fasa larutan basa dan kemudian netralkan dengan penambahan larutan asam klorida 6 molar, tetes demi tetes, sampai pH indikator menunjukkan pH mendekati netral, atau terbentuk banyak endapan, yaitu sekitar 2-4 ml asam klorida. Saring padatan secara vakum menggunakan corong Hirsch atau Buchner dan labu isap. Bilas dengan sedikit air dingin. Pindahkan padatan pada kertas saring lain untuk dikeringkan. Ulangi cara yang sama terhadap fasa larutan asam. Hanya untuk penetralannya digunakan larutan natrium hidroksida 6 molar. Padatan yang terbentuk disaring vakum dan dikeringkan. Untuk fasa organik, lakukan penguapan diklorometana pada penangas air di atas pemanas listrik hingga volumenya berkurang, namun jangan sampai kering. Angkat tabung reaksi dari penangas air, lalu masukkan ke dalam penangas es
sehingga terbentuk kristal. Padatan yang terbentuk disaring vakum dan dikeringkan. Timbang dan tentukan titik leleh dari setiap kristal, catat semua data yang ada. Catat data hasil pengamatan pada video percobaan kali ini dan bandingkan dengan data pada literatur. Demikian percobaan kali ini, semoga bermanfaat.